Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga deaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas Bitcoin ya, mungkin dari teman-teman semua yang udah ngikuti gue dari awal sampai dengan sekarang ya mungkin baru ngedengar gitu. Sekarang gue bakalan membahas Bitcoin nih, karena di video-video gue sebelumnya itu atau pembahasan gue sebelumnya lebih banyak itu gue membahas dari token meme dan juga token micin. Tetapi yang sekarang bakalan gue bahas itu adalah mengenai raja kripto dan sekaligus kripto tertua di dunia saat ini. Walaupun ya mungkin masih ada kripto yang lebih tua atau seperti apa ya, kita nggak tahu lah. Intinya yang sepengetahuan gua, jadi Bitcoin ini adalah salah satu kripto tertua dan raja kripto saat ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market sudah mulai mengalami hijau-hijau ya di sini atau kenaikan, walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Tetapi beberapa altcoin itu banyak sekali yang mengalami kenaikan ya, walaupun sekarang udah berubah lagi nih untuk harga Bitcoin. Tadinya naik, sekarang mengalami penurunan 0,01%. Nah, sekarang berubah lagi ya. Oke, jadi nggak masalah ya. Nah, jadi sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang bakal gue sampaikan buat teman-teman semua, yang bakal gue sajikan buat teman-teman semua. Jadi diharapkan buat teman-teman jangan di skip-skip video ini sampai selesai. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari Bitcoin. Oke, melihat chart dari Bitcoin sendiri ya, walaupun sebelumnya itu pernah mengalami penurunan di sini ya per tanggal 19, tapi ternyata sekitar terhitung 5 harian atau 4 hari Bitcoin udah kembali lagi mengalami kenaikannya. Namun ya ini menurut gua hanya sekedar bull trap aja ya. Karena di sini masih banyak sekali para pakar analisis itu yang menyatakan Bitcoin masih akan mengalami atau masih memiliki potensi akan terjadi penurunan. Karena melihat dari historis ataupun sebuah sejarah dari kinerja Bitcoin di tahun-tahun sebelumnya ya, walaupun gua baru terjun di dunia cryptocurrency kisaran tahun-tahun kesini gitu. Jadi tahun 2013, 2015 itu gue belum terjun di dunia cryptocurrency. Gue baru ya belakangan inilah gue terjun di dunia cryptocurrency dan melihat dari beberapa pakar analisis cryptocurrency. Jadi untuk Bitcoin sendiri ya, sebelum dia mengalami bull run atau new ATH dari tahun ke tahunnya, dia itu setelah new ATH dia pasti akan mengalami anjlok ataupun mengalami penurunan yang sangat luar biasa sekali. Ya kisaran di 80 sampai 86% ya, kira-kira di kisaran 86% lah ya untuk Bitcoin ini setelah new ATH. Nah, jadi untuk saat ini penurunan dari Bitcoin dari semenjak ATH tahun 2021 sampai dengan sekarang harga 16.823 US dollar itu kira-kira dia sudah mengalami penurunan di 70-an up persen ya. Jadi udah di atas 70-an persen. Jadi ketika memang dari Bitcoin harus menyentuh ke penurunan 86%, dia masih memiliki space kisaran beberapa persen lagi ya. Bahkan ada juga beberapa pakar analisis yang menyatakan Bitcoin ya ada kemungkinan untuk mencapai ke harga 14.000, 12.000 bahkan 10.000 US dollar. Tapi menurut gue ya di dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi dibalik tidak ada yang tidak mungkin itu bukan berarti ya kita memandang dari hal-hal positifnya saja. Tetapi ya kita balikin lagi gitu, di hal-hal negatifnya pun itu pasti akan terjadi ya, seperti penurunan dan juga kenaikan ya, intinya seperti itu. Oke, jadi pokoknya banyak sekali yang bakalan gua bahas buat teman-teman semua nih terkait Bitcoin, di mana ada sebuah halving, bull run ya, semuanya kita bahas dan terkait juga dari Bitcoin kinerja di tahun 2022 dan menurut gue ini adalah salah satu kinerja yang paling buruk selama 6 tahun ke belakang. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Nah, jadi di sini ada salah satu media yaitu Watcher Guru yang telah mengangkat sebuah berita atau meng-up di mana di sini ilmiah inti perusahaan penambangan Bitcoin akan mengajukan bab 11 kebangkrutan. Nah, jadi lagi-lagi seperti FTX gitu ya. Di mana tahun 2022 ini banyak sekali musibah di dunia industri cryptocurrency ya. Setelah dari kancuran koin Terra Luna, Celsius, Rare Capital, lalu ada lagi yang namanya Genesis ya, pokoknya banyak sekali lah ya. Dan salah satu bursa juga ya, dia masih tergolong bursa terbesar di dunia ya, yaitu FTX, dia pun mengalami kehancuran di tahun sekarang yaitu tahun 2022. Jadi banyak sekali penyebab harga Bitcoin mengalami anjlok yang luar biasa sekali ya, dari beberapa isu gitu ya, dari beberapa kronologis lah intinya.
Dan di sini sekarang lagi-lagi nih salah satu perusahaan penambangan Bitcoin itu mengajukan kebangkrutan gitu ya. Nah, ini jadi salah satu pemicu di mana Bitcoin memiliki space untuk mengalami penurunan gitu. Jadi karena dengan adanya sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan penambangan atau mining Bitcoin sekarang mengalami kebangkrutan karena dengan atas dasar ya mereka itu tidak mampu membayar biaya-biaya dengan untuk membiayai penambangan Bitcoin tersebut gitu. Jadi mau tidak mau ya udahlah gitu. Gua mau jual penambangan gua ya mungkin seperti itu ya. Dia mau menjual atau mungkin dia akan melanjutkan tetapi dia juga harus menjual Bitcoin-nya gitu. Nah, jadi dari situ masih ada 2 opsi juga nanti entah akan seperti apa ke depannya, apa benar-benar dia mengajukan sebuah kebangkrutan dalam sebuah bab 11 tersebut ya atau mungkin dia akan melanjutkan penambangannya, kita nggak tahu. Intinya ya dengan adanya sebuah informasi dan juga isu seperti ini, salah satu penambangan Bitcoin ini mengalami kebangkrutan di mana juga penambangan ini adalah penambangan besar ya. Jadi nama perusahaannya itu adalah Core Scientific ya. Jadi ini lumayan besar juga di negara Amerika Serikat. Dia sekarang telah mengalami kebangkrutan gitu. Dan di mana juga di sini kita bisa melihat beberapa tahun dari kinerjanya Bitcoin ya. Dari tahun 2016 kalian bisa melihat dari kuartal ke kuartalnya itu ya rata-rata ada hijaunya gitu ya. Tetapi di tahun 2022 kalian bisa melihat Bitcoin kinerjanya sangat buruk. Di kuartal pertama dia mengalami penurunan 1,46%. Di kuartal kedua bahkan 56%. Wow, ini amazing banget. Di kuartal ketiga dia mengalami penurunan 2,57% dan di kuartal terakhir sekarang dia sudah mengalami penurunan 13,56%. Jadi dibandingkan dengan selama 6 tahun ke belakang, kinerja Bitcoin terburuk itu adalah di tahun sekarang, yaitu tahun 2022 ya. Jadi kalian dari sini juga bisa menggambarkan bahwa ya Bitcoin itu sekarang kinerja yang paling buruk lah ya selama 6 tahun ke belakang. Tetapi terlepas dari sini, walaupun dari kinerja Bitcoin di tahun 2022 ini adalah salah satu kinerja terburuk selama 6 tahun ke belakang, tapi masih banyak sekali orang-orang yang mempercayai bahwa Bitcoin di masa depan itu akan semakin mahal. Jadi dari tahun ke tahunnya itu akan semakin mahal lah pokoknya ya. Nah, jadi di sini juga yang bakalan gua sampaikan buat teman-teman semua mengenai halving Bitcoin. Nah, jadi masih banyak juga ya gua rasa orang-orang yang belum tahu apa sih itu halving Bitcoin gitu. Mungkin hanya tahu saja gitu ya, oh halving Bitcoin, bull run segala macamnya. Nah, makanya di sini bakalan gua bahas, tetapi gua hanya ingin menyampaikan informasi saja buat teman-teman semua yang merasa sudah expert, yang sudah berpengalaman gitu terkait kinerja Bitcoin, apa itu halving ya. Di sini gua tidak menasihati kalian, gue juga tidak mengajarkan kalian. Jadi di sini gua hanya bertujuan untuk memberikan sebuah informasi buat teman-teman semua yang sama sekali belum tahu apa itu halving Bitcoin. Oke, jadi di sini diangkat dari coinwars.com ya. Jadi di sini ada sebuah halving Bitcoin. Nah, di sini ada sebuah pemantaunya gitu atau ada sebuah media lah yang memberikan sebuah informasi gitu terkait apa sih itu halving Bitcoin. Nah, jadi di sini untuk halving Bitcoin sendiri ya, Bitcoin mengurangi separuh tanggal 2024 dan jam hitung mundur blok separuh Bitcoin untuk memprediksi kapan tanggal separuh Bitcoin berikutnya akan terjadi. Nah, jadi halving itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya itu ya pembagian atau pemotongan, pengurangan ya intinya seperti itu ya. Dimana dari blok per bloknya itu dari Bitcoin ini akan dikurangi setengahnya. Misalkan blok saat ini itu kisaran 6 ya, 6 per miner per bloknya itu akan menghasilkan 6 Bitcoin. Jadi begitu di tahun 2024 ya, tepatnya di bulan apa nanti ya kita bahas nih. Jadi itu akan mengurangi setengahnya ya. Jadi 6 menjadi 3 gitu. Yang awalnya 6 sekarang akan menjadi 3 ya. Kurang lebih seperti itu adanya sebuah pemotongan pengurangan lah dari sebuah istilah halving Bitcoin itu. Nah, jadi di sini pun ada jam halving Bitcoin di mana ini dihitung mundur ya. Jadi sekarang itu kisaran 1 tahun 131 hari lagi untuk menuju halving Bitcoin. Nah, jadi masih ada waktu kisaran 16 bulanan. Biasanya setelah halving Bitcoin tidak lama kemudian itu akan terjadi bull run. Nah, jadi di saat bull run itulah kita akan panen ya biasanya seperti itu sih. Tetapi ya terkait dari beberapa orang juga apakah masih menahan dari beberapa altcoinnya sampai menunggu bull run atau mungkin ada juga beberapa orang yang hanya menontonnya saja. Oke, jadi di sini juga ada tanggal halving Bitcoin 2024 ya. Jadi kurang lebih itu yang telah diprediksikan. Bitcoin halving diprediksi akan terjadi pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei 2024. Nah, jadi buat teman-teman semua silakan dicatati terkait tanggalnya, tahunnya, bulannya. Tapi ini masih prediksi saja ya, kemungkinan di tahun 2024 itu ya pastinya akan ada yang namanya halving Bitcoin ya. Jadi di sini juga ada blok per bloknya nih. Ya, di sini ada sebuah gambarannya. Nah, jadi di sini per tahun 2009 saja satu blok kejadian ya. Jadi per bloknya itu menghasilkan 50 Bitcoin tuh pertamanya ya. Begitu di tahun 2012 dia ada sebuah halving Bitcoin, artinya pemotongan dari 50 dipangkas separuhnya menjadi 25 tuh. Selama tahun 2012 ya. Jadi per bloknya itu hanya menghasilkan 25 Bitcoin saja.
Lalu di tahun 2016 ya 4 tahun setelahnya, dia dikurangi lagi dari 25 dikurangi separuhnya lagi, dipangkas lagi setengahnya. Jadi menghasilkan per bloknya itu kisaran 12,5 Bitcoin. Dan di 2020 itu pun dikurangi lagi ya dari 12,5 dikurangi menjadi 6,25. Nah, di tahun 2024 itu akan dikurangi lagi yang tadinya 6,25 itu akan dipangkas separuhnya jadi 3,125 Bitcoin. Nah, jadi kenapa banyak orang-orang yang memikirkan bahwa Bitcoin di masa depan itu akan semakin mahal karena ya salah satunya kita bisa mengacu ke arah sini gitu. Di mana dalam sebuah halving Bitcoin yaitu adanya sebuah pemangkasan gitu. Jadi ada pengaturannya juga ya walaupun memang dari Bitcoin ini dari awal kali diluncurkan, awal kali dia dibentuk ya udah diprogramming seperti ini gitu. Jadi udah diprogramming sedemikian rupa ya. Jadi mau tidak mau ya harus seperti ini, di mana dari ketinggian bloknya juga dia akan terus meningkat ya. Dari sini kita bisa melihat satu blok kejadian. Lalu di tahun 2012 dia 210.000, di tahun 2016 juga dia meningkat lagi menjadi 420.000, di 2020 630.000 dan di 2024 840.000. Nah, jadi dari sini itu salah satu acuan kenapa Bitcoin di masa depan itu akan semakin banyak. Di mana dari segi peredaran supply-nya ya tidak terlalu kencang juga gitu dan dari supply-nya juga dari Bitcoin ini adalah limited edition, hanya 21 juta supply maksimumnya ya. Jadi tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Ethereum. Ethereum walaupun banyak yang menambang, banyak yang meminingnya, tetapi dari supply-nya Ethereum itu adalah unlimited. Jadi kapanpun dia akan mencetak ya, salah satu pendirinya ya Vitalik Buterin. Ya suka-suka beliau gitu ya. Tetapi untuk Bitcoin sendiri salah satu kripto tertua dan juga raja kripto saat ini gitu, tapi dia udah memiliki supply yang limited edition. Ya, jadi dari situlah yang pertama supply-nya limited edition, yang kedua juga di mana beberapa orang ya atau demand terkait Bitcoin itu semakin banyak. Permintaan terhadap Bitcoin itu semakin banyak, tetapi dari segi peluncuran atau pengeluarannya, pengeluaran dari Bitcoinnya itu semakin dikurangi ya. Belum lagi dari beberapa orang yang sudah menahan dari Bitcoin itu ya mungkin ada yang meninggal gitu ya. Semoga aja sih kita panjang umur semua ya. Intinya seperti itu, ada yang meninggal, ada juga yang mungkin hilang, yang menyimpan di cloud wallet. Ya pokoknya banyak sekali ya. Itu semakin terkunci lagi gitu ya. Peredaran semakin sedikit gitu kan, permintaannya semakin banyak. Nah, dari situ kemungkinan harga Bitcoin akan semakin tinggi. Dan dari sini pun kita bisa melihat ya adanya sebuah gambaran nih dari kinerja Bitcoin dari tahun ke tahunnya. Per tahun 2011 harga Bitcoin hanya 4 dolar. 2012 dia sudah di 13-an dolar. Lalu di tahun 2013 di kisaran 641 dolar. Di tahun 2014 ya 320 dolar. 2015 dia di 438 dolar. 2016 di kisaran 833 dolar ya pokoknya dari tahun ke tahunnya itu dia lumayan meningkat ya. Walaupun agak sedikit ada turun lagi ya di tahun 2017 kan dia di 15 ribuan 600 dan ternyata di tahun 2018-nya itu dia anjlok parah ke 3 ribuan ya. Dan di tahun 2021 ini 48.000 sebetulnya ATH-nya itu di 68.000 ya mungkin ini close candle-nya yang dihitung ya. Dan di tahun sekarang harga Bitcoin 16 ribuan ya. Jadi sebetulnya melihat dari kinerja Bitcoin dari tahun ke tahun itu lebih cenderung meningkat ya. Nah, dari sini mungkin beberapa pakar analisis kripto dan juga beberapa orang yang baru mau terjun ke dunia cryptocurrency melihat dari kinerja Bitcoin ya dari situ, keunikan gitu. Dan di sisi lain mengenai fungsionalitasnya di dunia nyata, wah ini pastinya udah nggak bisa diragukan lagi untuk Bitcoin ya. Udah banyak sekali diterima sebagai alat pembayaran, bahkan salah satu negara yaitu El Salvador, dia sudah melegalkan Bitcoin dijadikan sebagai mata uang. Wow, ini menarik sekali. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih mengenai pembahasan terhadap Bitcoin kali ini ya? Gua rasa buat teman-teman semua bisa mendapatkan pencerahan. Apabila kalian ada yang tidak mengerti apa yang sudah gue jelaskan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.